Apakah boleh kita menggunakan gayung terbuat dari emas, gayung terbuat dari perak dan sebagainya? Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Kita melanjutkan kajian kitab Talaqi Kitab Al-Fiqhul Manhaji. Kita akan membahas tentang al-awani, yaitu alat-alat yang kita gunakan untuk bersuci. Babnya masih bab bersuci. Apakah boleh kita menggunakan gayung terbuat dari emas, gayung terbuat dari perak dan sebagainya, gayung terbuat dari kuningan misalnya. Nah, ini semua adalah al-awani namanya. Jamak daripada aniyah, aniyatul aniyatani, awani. Yaitu maksudnya tempat. Al-awiyah allati tuda' fiha al-ma'i'at wa ghayriha. Dipakai untuk makan, dipakai untuk minum, dipakai untuk wudu. Itu semuanya adalah al-awani. Apa hukumnya menggunakan ini dalam hidup sehari-hari? Hukmu istimali awani zahab wal fiddah. Pertama, jika terbuat dari emas dan perak, yuhram istimal awani zahab wal fiddah. Diharamkan kita menggunakan alat-alat keseharian kita yang terbuat dari emas dan perak. Fi jami'i wujuhil isti'mal, dalam segala penggunaannya. Kalau wudu, seperti dipakai untuk wudu. Wal ghusl, dipakai untuk mandi. Wasyarab, dan dipakai untuk minum. Illa li daruratin ka'allam yajid wayruha, kecuali karena darurat, memang tidak ada lagi alat kecuali hanya itu. Ini ada hadis dalam Sahih Bukhari nomor 5110 dan hadis Imam Muslim nomor 2067 an Hudzaifah bin Al-Yaman. Ini dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasu al-harir, janganlah kamu memakai sutra, wala tibaj, wala tashrabu fi aniyatidh dhahab wal fiddah, janganlah kamu menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan makan di dalamnya. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak itu, alat-alat itu digunakan atau untuk orang kafir di dunia. Walana fil akhirah, dan bagi kita di akhirat, di surga nanti. Jadi kita dikasih jatah oleh Allah di akhirat, ya, bukan dunia. Itulah hadisnya. Di sini semua jelas bahwa alat yang terbuat dari emas dan perak, berupa piring, berupa gelas, berupa gayung, semuanya itu tidak boleh digunakan, haram hukumnya. Dan di sini dikatakan bahwa baik laki maupun perempuan dalam menggunakan alat ini, ya. Kalau perempuan boleh memakai emas sebagai perhiasan, tapi kalau memakai gayung emas, piring emas, tetap tidak boleh, ya. La yajuzu ittikhadhu, tidak boleh menggunakannya. Itu dia dalam masalah emas dan perak. Adapun jika ada besi yang disepuh dengan emas atau perak, apakah boleh kita menggunakannya? Al-awani al-mudabbabah. Al-mudabbabah maksudnya disepuh, ya. Dia dicat dengan emas atau perak. Bidzahab atau fiddah, al-mudabbabah namanya. Sama hukumnya juga, yuhram istimal ma dubbiba bidzahab mutlaqan. Tidak boleh menggunakan alat yang disepuh dengan emas secara umum. Sawa'un kana dabba saghira au kabir. Baik yang
disepuk itu bentuknya kecil ataupun besar. Amma tadbib bil fiddah, adapun kalau dengan perak, fa in kana dhabba saghira li ghairi zina jaza. Tapi kalau hanya kecil ya dan tidak berubah bentuknya, maka itu dibolehkan kalau perak. Wa in kanat kabirah li zina fa haram. Tapi kalau besar maka itu tidak boleh. Celupannya itu besar maka tidak boleh.